Hai, saya Henry Opusunggu. Saya dari Universitas HKBP Nomensen Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika Stambruk 16. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memahami bunga tunggal. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan slide berikutnya. Apa itu bunga tunggal? Mungkin teman-teman yang menonton video ini belum mengenal apa itu bunga tunggal. Bunga tunggal ialah jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Mungkin dari penjelasan ini, kawan-kawan sudah mengenal lebih sedikit apa itu bunga tunggal. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan suatu kasus. Pada kasus ini, Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah selama 6 bulan dengan bunga 24% per tahunnya. Selama 6 bulan tersebut, Pak Budi diberikan syarat harus membayar secara angsuran selama 6 kali atau setiap bulannya 1 kali angsuran. Dengan besar tiap angsuran adalah modal tambah bunga per 6. Apa yang mau kita amati dari kasus tersebut? Pada kasus tersebut, besarnya bunga ditentukan dalam bentuk persentase atau dalam kasus itu 24% per tahunnya. Ingat, 24% per tahun semakna dengan 24% per 1 tahun. Kata 24% per tahun itu semakna dengan 2% per bulan karena dalam 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi dapat disimpulkan 24% per 1 tahun sama dengan 24% per 12 bulan. Atau sama dengan 2% per bulannya. Apa yang dapat kita simpulkan dari kasus itu? Kita bisa menyajikan presentasi bunga dalam berbagai macam satuan yang lain. Seperti per bulan, per 3 bulan, bahkan per tahun, dan lain-lain. Misal, jika seseorang meminjam uang di bank sebesar M dengan perjanjian bahwa setelah 1 tahun dari waktu peminjaman harus mengembalikan pinjaman tersebut sebesar M ditambah B, maka orang tersebut telah memberikan jasa terhadap bank sebesar B per 1 tahun atau per tahunnya. Jasa sebesar B disebut dengan bunga, sedangkan M merupakan besarnya pinjaman yang disebut dengan modal. Jika pinjaman tersebut dihitung persentase bunga terhadap besarnya modal, maka besarnya bunga per tahun diperoleh B sama dengan persentase bunga dikali modal. Untuk kawan-kawan, jadi kita dapat simpulkan untuk menghitung besarnya bunga per tahun dapat menggunakan rumus B sama dengan persentase bunga dikali modal. Lebih umum lagi, jika besarnya bunga ingin dihitung dalam satuan bulan, maka besarnya bunga tiap bulan dengan persentase bunga dalam satuan tahun dalam tahunnya adalah B sama dengan 1 per 12 dikali B dikali M, di mana B besar sama dengan bunga tunggal, B kecil sama dengan persentase bunga, dan M sama dengan modal. Jadi di sini ada 2 kemungkinan dijelaskan dalam satuan tahun dan satuan bulan. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan memberikan suatu soal untuk memahami menghitung bunga tunggal. Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah Sidikala. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun.
Ada 3 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Bank pertama memberikan bunga sebesar 20% per tahunnya. Dan bank yang kedua memberikan bunga sebesar 2% per bulannya. Sedangkan bank yang ketiga memberikan bunga sebesar 23 juta rupiah per tahunnya untuk pinjaman sebesar 200 juta rupiah. Penjelasannya, pada kasus tersebut, mari kita uraikan besarnya bunga yang harus ditanggung Pak Rudi dari meminjam uang tersebut. Bunga bank yang pertama, 20% dikali 200 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah selama 1 tahun. Bunga bank yang kedua, 2% dikali 200 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah dalam 1 bulan. Maka bunga yang harus dibayar Pak Rudi selama 1 tahun sebesar 12 dikali 4 juta rupiah sama dengan 48 juta rupiah. Bunga bank yang ketiga 23 juta rupiah per tahunnya untuk setiap pinjaman 200 juta rupiah. Baiklah untuk kawan-kawan, dari penjelasan ketiga ini, mungkin kawan-kawan sudah mengetahui mana yang lebih harus dipilih Pak Rudi. Jika kita memperhatikan nomor bunga yang harus kita tanggung, maka kita harus memilih meminjam bunga di bank ketiga. Karena bunganya 23 juta atau dalam selama 1 tahun. Baiklah, itulah penjelasan dari mengenai memahami bunga tunggal. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang sudah menontonnya. Sekian dan terima kasih.